Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kasman SPD MPD dan teman-teman yang seiman dan seagama yang saya cintai. Untuk mengawali jumpa kita hari ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya sampai saat ini kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang iman dan Islam. Mudah-mudahan nikmat iman dan Islam ini benar-benar kita miliki sampai akhir hayat kita. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, karena beliau yang memperjuangkan Islam sampai ke peluru pelosok dunia, sehingga kita dapat membedakan perkara hak dan yang batil, sehingga menjadi muslim. Berkat hidayah Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk umat beliau yang setia mengikut ajarannya. Hadirin sekalian yang saya hormati, semua orang tentunya mendambakan bahagia dunia akhirat. Dan untuk menempuh jalan bahagia tidak hanya ditempuh dengan santai, bersenang-senang, penuh dengan hura-hura, dan berbagai hal yang melanggar syariat Islam. Akan tetapi, haruslah ditempuh dengan jalan ibadah yang dilakukan sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW. Untuk itu kita berusaha menghindari dari segala yang menyimpan dari syariat Islam. Kita semua telah sadar dan mengetahui bahwasannya Allah menciptakan manusia hanyalah semata-mata untuk beribadah kepadanya secara benar dan ikhlas. Namun sayang seribu sayang, ada sebagian hamba Allah yang dalam hidupnya menyimpang dari syariat Islam. Mereka merasa enggak beribadah kepada Allah, bahkan kadang sebagai hamba Allah yang beribadah kepada Allah, akan tetapi salah alamat dan tujuan. Mereka mencari tujuan yang keliru. Di samping mencari ridha Allah, juga mereka ingin mencari keridhaan manusia, ingin disanjung, dipuji, dan juga ingin menjadi orang yang berpopularitas. Bila hal semacam ini terdapat pada diri orang yang beriman, maka kita harus secepatnya sadar dan mengetahui bahwasannya seorang beribadah harus ikhlas, semata-mata, murni, dan tunjuk harapan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya ibadah yang hanya diterima oleh Allah hanyalah semata-mata mengharap ridhonya, dan harus didasari dengan secepatnya sadar dan mengetahui bahwasannya seorang beribadah harus ikhlas, semata-mata, murni, dan tunjuk harapan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya ibadah yang hanya diterima oleh Allah hanyalah semata-mata mengharap ridhonya, dan harus didasari dengan rasa ikhlas. Ikhlas berarti melakukan berbagai macam kebaikan hanya mencari ridho Allah dan sesuai dengan syariat Islam. Ibadah yang dilakukan tidak didasari dengan ikhlas, maka akan sia-sia. Melaksanakan ibadah yang didasari dengan hati yang ikhlas, maka hakikatnya adalah mengerjakan segala kebaikan yang tidak ingin dilihat, diketahui apabila dipamerkan kepada orang lain. Marilah kita menjauhkan perbuatan riya, karena perbuatan tersebut menghancurkan amalan kita yang pada akhirnya akan sia-sia. Dalam hal Nabi ini bersabda, 4 macam tanda orang yang riya atau ciri yang tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu malas ketika sedang sendirian, sangat tangkas atau giat di hadapan orang banyak, amal ibadahnya meningkat ketika dipuji, menurun ketika perilaku atau ibadah dicela. Untuk itu bagi orang-orang yang beriman haruslah mengetahui bahwa keempat macam sifat itu akan menjerumuskan manusia ke jalan kehancuran, yakni siksa neraka. Bila dalam hati seorang beriman dihinggap penyakit riya, maka secepat mungkin diobati dengan sampai berlarut-larut dengan diri kita. Hadirin sekalian yang bahagia, adapun yang dikerjakan dan semuanya itu baik-baik, tetapi ada rasa riya, maka hasilnya nol, besar atau sia-sia. Untuk itu, marilah kita merenung serta koreksi diri masing-masing. Apakah selama ini dalam hati kita adalah penyakit riya? Bila ada, maka secepatnya untuk dihapus, agar segala kebaikan yang kita lakukan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
Demikianlah sekilas yang saya bisa sampaikan tentang hakikat ikhlas dalam ibadah, dengan harapan agar segala kebaikan kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pula kita dilindungi dari perbuatan ria yang berakibat merusak amal ibadah kita atau amal kebaikan kita. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.